Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Iwan. Kali ini kita di Laboratorium Fisika SMA 3 Yogyakarta. Kita akan mengamati yang namanya gerak harmonis, ya, gerak harmonis atau gerak harmonik sama. Ada dua gerak harmonik yang akan kita amati. Yang pertama adalah pada pegas, lalu yang kedua adalah pada pendulum. Nah, jadi ini yang pertama ini pada pegas ya. Jadi ini ada pegas, satu ujung yang atas kita kaitkan pada statif, lalu ujung bawahnya kita kasih beban di sini. Kemudian posisi seperti ini kalau dalam keadaan diam itu berarti pada posisi setimbang ya. Kita lihat bagian permukaan atas ini saya sesuaikan dengan penunjuk yang ada di sini. Ini dalam keadaan diam berarti ini posisi setimbang. Kemudian ini akan saya tarik ya, ujung atasnya sampai ke bawah di sini. Nah, berarti posisi ini karena ini tarikan saya, maka di sini adalah posisi paling besar, maka disebut dengan amplitudo atau simpangan paling besar. Nah, ketika ini saya lepas, ya, maka dia akan berayun naik turun, di mana selalu melewati posisi setimbangnya. Ini yang disebut dengan gerak harmonik, yaitu gerak bolak-balik yang selalu melewati titik setimbang. Posisi paling jauhnya itu kita sebut dengan amplitudonya di sini, lalu posisi sembarangnya kita sebut dengan simpangan. Nah, karena ini selalu bergerak, berarti dia berubah posisinya terhadap waktu, artinya simpangannya itu akan mengikuti variabel waktu. Kalau variabelnya berbeda, maka kalau waktunya berbeda itu berarti simpangannya nanti akan berbeda. Tetapi gerakannya ini akan berulang terus-menerus. Nah, konsep matematik yang bisa mengakomodasi gerak yang berulang-ulang itu dengan nilai maksimum yang berubah-ubah plus minus itu adalah menggunakan fungsi sinus. Ya. Nanti pada pembahasan teorinya akan kita pelajari bagaimana fungsi sinus itu merupakan cara yang terbaik untuk mengekspresikan yang gerak harmonis ini. Oke, selanjutnya kita akan mengamati gerak harmonis pada pendulum. Ya, selanjutnya ini pendulum. Jadi pendulum itu bandul ya, kalau dalam bahasa Jawa namanya bandul. Jadi tali, kemudian di sini ada beban. Nah, kalau mengukur panjangnya tali itu bukan dari ujung bawah tali ini sampai ke ujung atas, tetapi dari tengah-tengah bebannya ya, harus diukur dari tengah-tengah beban. Nah, tapi kita tidak membahas tentang bagaimana mengukurnya, panjang talinya, kita akan membahas tentang geraknya. Ini posisi pendulumnya ini dalam keadaan diam ya, sehingga posisi ini disebut dengan posisi yang setimbang. Ya, di sini ada penunjuknya di sini, pada posisi ini merupakan posisi setimbang. Kemudian ketika ini saya beri simpangan seperti ini, kalau membuat simpangan tidak perlu terlalu panjang begini ya, cukup digeser sekitar 5 cm saja. Kemudian ini kita lepas, dan sebelum kita lepas, maka posisi ini adalah posisi simpangan paling jauh, maka dia disebut dengan amplitudonya. Ya, ini simpangan paling jauhnya dari sini sampai sini. Ini amplitudonya. Kemudian ini saya lepas, maka dia akan bergerak bolak-balik juga. Dan bolak-baliknya selalu melewati posisi setimbangnya tadi. Maka ini juga disebut dengan getaran harmonis. Ya. Posisi di sembarang tempat itu juga berubah dengan variabel waktu. Kalau waktunya berbeda, maka posisinya juga berbeda. Tetapi ada posisi-posisi di mana dia selalu berulang di situ, ya, karena geraknya bolak-balik. Ini juga bisa kita ekspresikan dengan suatu persamaan matematis yang menggunakan fungsi sinus yang bisa dipakai untuk mengekspresikan gerak yang bolak-balik dengan nilai besaran maksimum dan minimum. Untuk lebih jauhnya, silakan dipelajari lagi pada video berikutnya, yaitu tentang getaran harmonis. Terima kasih.